Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Champa dihentikan sebagai dewa kehancuran, Daishinkan memintanya untuk pergi ke tengah ruangan ini. Berikut dengan Pua yang diminta berdiri di samping Champa. Jadi mereka pun langsung nurut dan segera berdiri di hadapan Daishinkan. Setelah itu Daishinkan menjelaskan kekurangan dari semesta ke-6. Sejak dipimpin oleh Champa, selain alam semesta, para mortalnya juga sangat rendah atau lemah. Lalu, Champa juga sering mengabaikan tugasnya dan melakukan hal-hal yang di luar tugasnya sebagai dewa kehancuran. Contohnya, seperti berpindah ke semesta ke-7 tanpa izin dan upaya egois untuk mengumpulkan 7 super bola naga. Dan kesalahan seperti ini sangatlah tidak bisa dimaafin. Jadi, Champa nggak cocok lagi untuk memegang posisinya sebagai dewa kehancuran. Champa sadar akan hal itu. Dan dia bertanya-tanya apa yang bakal terjadi pada dia selanjutnya. Daishinkan menjelaskan semua kemampuan Champa sebagai dewa kehancuran kini akan dihilangkan. Setelah itu, Champa juga nggak bakal memiliki kemampuan immortal lagi dan akan menua secara alami. Sama halnya seperti saat Champa belum menjadi dewa kehancuran. Namun, Daishinkan membebaskan Champa untuk memilih planet yang dia sukai di alam semesta ke-6 untuk menghabiskan sisa usia Champa. Dengan sangat pasrah, Champa bilang kalau dia bakal tinggal di planet bumi semesta ke-6. Di sini, Pua juga mengungkapkan kalau dia sudah ngasih tahu Champa untuk bertindak selayaknya dewa kehancuran. Namun, setiap kali dia bicara, Champa selalu saja tidak pernah mendengarkannya. Bahkan, Pua pun sudah menjelaskan apa yang dilakukan Champa bakal memiliki konsekuensi yang sangat besar. Namun, Daishinkan tetap akan menghukum Pua juga. Kehidupannya sebagai Kaioshin saling terkait dengan dewa kehancuran. Artinya, kemampuan Pua pun akan dihilangkan seperti Champa. Nah, bedanya Daishinkan mengatakan hal kejam kalau Pua akan segera binasa. Karena Pua akan dikirim ke planet tertinggi di alam semesta dan melanjutkan hidup sebagai dewa yang telah meninggal. Mendengar itu, Pua hanya pasrah saja dan menerima semuanya. Daishinkan menanyakan apakah Geno telah bersedia untuk menghilangkan kemampuan mereka. Dengan sangat semangat, dua Geno tentu sudah siap melakukannya. Pertama, mereka menghilangkan kemampuan Champa hingga Champa kini hanya jadi makhluk biasa. Setelahnya, barulah Pua yang dibunuh tanpa rasa sakit. Hingga kini, di atas kepala Pua ada sebuah cincin yang mengartikan kalau jasadnya telah tiada. Sedangkan untuk Pados, dia tidak mendapat hukuman karena statusnya sebagai angel. Sebaliknya, Daishinkan minta Pados untuk mengantarkan Champa ke semesta ke-6 sebagai penghormatan terakhir. Pados mengajak bicara Champa dan mengatakan kalau ini akan jadi perjalanan terakhir mereka. Dan baginya itu sangatlah sedih. Namun, Champa yang tahu Pados hanyalah acting sontak marah-marah karena dia tahu Pados nggak mungkin peduli kepadanya. Setelah itu, mereka bertiga pun pergi meninggalkan istana Geno. Di detik-detik sebelum kepergiannya, Champa sempat melihat ke arah Berus. Dan Berus pun lalu melihat dengan penuh banyak arti. Lalu Daishinkan umumkan setelah Champa dihapus dari tugasnya, kini dia meminta Goku sebagai dewa kehancuran baru untuk mengambil tugasnya. Persiapan ritual membutuhkan waktu sekitar 3 tis untuk diselesaikan. Jadi sampai saat itu semua orang diberhentikan. Simpelnya, dalam waktu 24 jam, Goku akan melakukan ritual di planet Champa alam semesta ke-6. Goku akan mendapatkan kemampuan penghancur, sampai setelah itu Goku bebas melakukan apapun seperti yang Goku mau. Lalu Daishinkan pun segera menutup rapat ini. Dengan begitu, semua dewa pun langsung pergi kembali ke semesta asal mereka. Dua Geno segera menghampiri Goku dan mintanya untuk bermain. Goku pun bilang kalau dia ingin sekali bermain dengan Geno. Namun, karena sekarang Goku akan jadi dewa kehancuran, maka Goku akan habiskan waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya. Goku pun berpikir Bulma mungkin bakal mengadakan pesta setelah mendengar berita ini. Geno pun memahami hal itu. Bagi Geno, karena sekarang Goku akan jadi immortal, maka Goku bakal punya banyak waktu bermain dengan mereka. Begitupun dengan Geno satunya yang sudah gak sabar ingin bermain dengan Goku dalam waktu berabad-abad. Mendengar itu, Goku pun hanya tertawa saja. Lalu, Goku segera berpamitan pada Geno untuk pergi. Mereka menggunakan kecepatan berpindah milik Shin yang dengan cepatnya sampai di bumi. Mereka tiba di rumah Bulma yang membuat Bulma dan yang lainnya sontak terkejut. Berus dan Whis pun ikut bersama mereka yang kemudian Goku kaget karena ternyata Cici ada di sini. Dengan cepat, Goten dan Trunks segera menghampiri mereka.
Bulma penasaran kenapa Goku dan Vegeta sudah kembali ke bumi. Padahal biasanya mereka selalu pergi berbulan-bulan, tapi kali ini masih kurang dari seminggu. Lalu melihat Beerus dan Shin ada di sini, Bulma berpikir apakah bumi akan kembali dalam bahaya lagi. Beerus mengatakan kedatangan mereka ke sini cuma untuk bergabung dalam pesta kepergian Goku. Sontak saja Cici penasaran dan bertanya apa maksudnya. Goku pun menjelaskan bahwa saat ini dia telah diangkat jadi dewa kehancuran. Dan setelah itu Goku akan pergi untuk menjalankan tugasnya di semesta ke-6. Sontak aja Cici, Bulma dan dua bocil sangat terkejut mendengar itu. Bahkan Cici yang gak bisa menahan dirinya langsung terjatuh sampai tepar. Nah, setelah berita Goku yang akan jadi dewa, Bulma mengadakan pesta besar dan manggil semua teman-teman untuk berkumpul. Nampak semua J-Factor telah berkumpul, begitupun dengan Pangeran Congak yang kini sudah kembali bahagia bersama keluarganya. Di malam harinya, semua orang kembali berkumpul di rumah Bulma untuk terakhir kalinya bisa bersama Goku. Melihat Cici masih sedih, Goku mengatakan sebenarnya dia nggak mau jadi dewa. Dan Goku bersumpah kalau para dewa telah memilih Vegeta. Namun semua itu telah berubah ketika Geno memilihnya sebagai dewa kehancuran. Bulma sontak marahi Goku kenapa Goku tidak menolak tawaran Geno. Goku bilang cara kerja para dewa tidak seperti itu, non. Jika Goku menolak, yang Goku takutkan alam semesta mereka bisa saja dimusnahkan oleh Geno. Di sini Cici mulai memahami Goku. Dia bilang dengan Goku jadi dewa, mungkin akhirnya Goku dapat pekerjaan yang cocok untuknya. Dan kata Cici, Goku akan jauh lebih menyukainya dibanding bekerja di kebun. Gohan sangat senang karena Cici mau menerima baik keputusan Goku. Namun Gohan sendiri ragu apakah dia setuju dengan itu. Karena Gohan tahu pekerjaan dewa kehancuran adalah pekerjaan yang sangat kasar. Jadi dia nggak yakin apakah Goku bisa melakukan hal kejam seperti Beerus. Beerus pun setuju dengan itu. Baginya Goku terlalu bodoh untuk pekerjaan ini dan akan jauh lebih baik jika memilih Vegeta saja. Namun bagi mereka nggak ada cara lain untuk berdebat dengan Geno. Kalau sampai mereka berdebat, bisa hancur mereka dimusnahkan oleh Geno. Trunks sontak mengejek ayahnya karena dia telah dikalahkan oleh Goku. Sontak aja Vegeta marah-marah kalau dia nggak bakal kalah dari siapapun. Sebaliknya, Vegeta akan menghukum Trunks jika terus merendahkan harga dirinya. Di sini, Bulma masih menanyakan apakah Goku dapat menghancurkan seluruh planet dan membunuh banyak orang. Karena yang Bulma tahu, Goku bahkan selalu maafin banyak musuhnya. Goku membalas, dia tahu dari Daishinkan kalau pekerjaan dewa kehancuran bukan cuma soal menghancurkan saja, tapi masih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan seorang dewa kehancuran. Dan jujur aja, Goku sendiri berencana untuk menghindari membunuh orang sebanyak mungkin. Gohan nanya apa artinya Goku bakal bekerja sama dengan Supreme Kai. Sebenarnya Goku sendiri nggak punya ide. Karena setelah Champa kehilangan kemampuannya, Kaioshin pun ikut mati juga. Jadi Goku berpikir apakah dia tidak akan satu paket dengan Kaioshin seperti dewa kehancuran lain. Di sini Shin menjelaskan Supreme Kai emang saling terhubung dengan kehidupan dewa kehancuran alam semestanya. Jadi apapun yang terjadi pada dewa kehancuran maka akan terjadi juga pada Supreme Kai-nya. Dan Shin menegaskan hidup Goku pun akan terkait dengan Kaioshin ketika ritual telah dimulai. Goku nanya jika emang begitu, lalu bagaimana cara seorang Kaioshin terpilih? Dalam kasus ini ada beberapa cara dan salah satunya melibatkan pohon kaiju alam semesta ke-6, yaitu sebuah pohon yang dapat menghasilkan buah emas yang akan menjadi Kaioshin baru. Dan pohon itu kini akan segera berubah lagi. Itulah yang dapat Shin pikirkan mengapa Geno ingin mengganti dewa kehancuran alam semesta ke-6. Di sini Pangeran Congak sangat penasaran apa yang dimaksud dengan pohon kaiju. Shin menjelaskan semua Kaioshin lahir dari pohon ilahi kaiju. Buah yang umum dari pohon ini memberi kehidupan bagi seluruh Kaioshin. Dan buah yang jauh lebih jarang memberi hidup pada Kaioshin seperti diri sendiri. Karena itu Shin percaya pohon kaiju semesta ke-6 kini telah menghasilkan buah emas baru. Dan kekuatan yang telah menyetujui kelahiran Kaioshin baru. Karena sebab itulah kenapa dewa kehancuran mungkin akan diganti. Trunks cukup kaget dengan asal-usul Kaioshin yang ternyata berasal dari buah-buahan. Whis menambahkan artinya kelahiran Kaioshin jauh lebih mudah dibanding kelahiran manusia. Goten sontak penasaran dan nanya bagaimana dia lahir pada ibunya. Sontak aja Cici langsung kesal pada Whis karena dia berbicara lantang pada anak-anak di bawah umur.
Whis pun cuma ketawa aja dan segera minta maaf pada Cici. Goku nanya jika Kaioshin lahir dari buah yang segar, lalu apa yang terjadi jika buah yang busuk lahir? Nasin menjelaskan ketika buah umum busuk lahir, maka akan melahirkan yang disebut Makao. Dan ketika buah emas busuk, maka akan jadi Makaoshin. Dalam dua kasus, entitas yang seperti ini akan dikirim ke dunia Makai yang juga dikenal sebagai alam iblis. Dan faktanya mereka sudah bertemu dengan Makaoshin, yaitu sang Raja Iblis Dabura. Dabura dan Shin meskipun berbeda, namun sebenarnya hanya dua sisi koin yang sama. Mendengar itu, Goku dan yang lainnya hanya terkejut saja. Berus yang bosan segera minta Goku untuk segera pergi. Jadi setelah pesta mereka, semua G-Factor pun berkumpul untuk melepas kepergian Goku. Cici nanya apakah suatu saat nanti Goku bisa berkunjung ke bumi lagi. Whis menjelaskan sampai Goku telah mendapatkan pengetahuan dasar posisi baru dan alam semesta dan belum menyatakan mengerti kekuatan barunya, maka Goku mungkin gak akan kembali ke bumi. Namun itu gak terlalu lama karena Pado sangat ketat dalam pelatihannya. Jadi Whis tidak berpikir waktu yang besar akan berlalu sebelum Goku dapat melihat keluarganya lagi. Dan tentu aja syaratnya adalah jika Berus tidak sedang menjalankan tugasnya. Di sini Goten berpikir apakah dia bisa ikut bersama Goku agar mereka bisa latihan lagi. Whis menegaskan jika itu nggak mungkin. Mortal atau orang biasa dari alam semesta tidak dapat menghabiskan waktu yang lama di alam semesta lain, meskipun dalam keadaan yang sangat berbahaya, kecuali jika mortal tersebut telah diizinkan masuk di masa lalu. Simpelnya Goten bisa ikut Goku jika mendapatkan izin dari dewa tertinggi. Kalau begitu Goku pun membuat perjanjian. Ketika dia kembali, Goku minta Goten menjadi kuat agar mereka bisa latihan bersama lagi. Goten pun sangat senang dan berjanji pasti dirinya bisa menjadi kuat setelah Goku kembali. Goku juga memberi pesan pada Gohan untuk melindungi Cici sampai dirinya kembali. Gohan pun langsung mengerti dengan itu. Kemudian sobatnya si Gundul Krilin juga memberi semangat pada Goku dan jangan sampai melupakan bumi. Master Roshi berkata agar Goku menunjukkan kekuatan kura-kura pada semua dewa. Untuk Pangeran Congak sendiri tetap bertekad akan mengalahkan Goku. Nggak peduli Goku dewa atau bukan, persaingan mereka belumlah berakhir. Mendengarnya membuat Goku pun sangat siap untuk menunggu itu. Setelah itu Goku dan para dewa pun pergi meninggalkan bumi. Bulma sangat berharap agar Goku berhasil dan mereka pasti akan selalu menunggu kepulangannya. Lalu Goku diajak pergi ke planet bekas Champa yang ada di semesta ke-6. Karena semesta ke-6 dan ke-7 kembar, jadi planetnya pun tentu sama dengan planet Berus. Goku aja sampai pangling dan sempat menyangka demikian. Ternyata mereka sudah disambut oleh Pados yang menanyakan apakah sekarang dia harus memanggil Goku dengan sebutan Tuan. Berus nggak mau bersikap formal dan malah menanyakan makanan apa yang ditinggalkan oleh Champa. Goku pun sama dan kini merasa sangat kelaparan. Sontak saja Shin jadi bingung padahal Goku kan sudah makan banyak ketika di bumi. Namun Pados menolak memberikan makanan karena sekarang waktu ritual akan dimulai. Whis minta mereka untuk bersiap-siap. Namun Goku masih nggak mengerti apa sebenarnya yang dimaksud oleh mereka. Kemudian sebuah tangga muncul di depan mereka dan semuanya pun langsung pergi menaiki tangga tersebut. Whis menanyakan apa sebenarnya yang terjadi pada Goku. Karena kelihatannya Goku nampak sangat kecewa. Goku mengatakan sebenarnya Goku nggak ingin tinggal di tempat seperti ini. Pados minta Goku untuk nggak khawatir karena setelah Goku jadi dewa, maka Goku akan memiliki seluruh isi alam semesta. Ada banyak jumlah planet yang semuanya dapat Goku kunjungi. Goku juga akan memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan. Sedangkan Champa sendiri telah banyak melalaikan tugasnya. Selain itu, Goku akan menjalani pelatihan yang sangat khusus. Mendengar kata latihan, sontak saja buat Goku jadi senang. Gak lama kemudian, sampailah mereka di pintu besar dan segera masuk ke dalam. Ternyata di dalam sudah berkumpul semua dewa termasuk Daishinkan sendiri. Goku sangat kaget karena semua orang melihat mereka lagi. Apakah mereka terlambat datang ke sini? Pados bilang sebenarnya Goku lebih awal 2 menit. Dan ritual untuk melantik dewa kehancuran baru biasanya emang sangat menegangkan. Kalau Goku sih nggak ada tegang-tegangnya. Malahan dia mencari Geno yang ternyata nggak datang. Berus bilang Geno nggak selalu ada dalam acara ini karena baginya itu sangat membosankan. Begitupun dengan Berus yang sebenarnya malas untuk datang ke sini. Namun karena dia bukanlah Geno, maka Berus nggak bakal berani kalau sampai nggak datang. Kemudian Goku menoleh ke samping dan melihat ada 3 patung berdiri. Jadi Goku nanya patung apa itu.
Pados bilang mereka semua adalah dewa kehancuran sebelumnya dan patung ketiga adalah Champa. Goku sontak kaget karena baru tahu ternyata posisi dewa sering berganti seperti itu. Dan ternyata jika mereka tidak digulingkan dari jabatannya, mereka pada akhirnya akan pergi dalam keadaan yang berbeda. Ini bisa berupa pensiun, pemecatan atau bahkan kematian. Begitulah pergantian para dewa berlangsung. Sontak aja Goku terkejut lagi karena dia baru tahu ternyata dewa kehancuran juga bisa dibunuh. Beerus menegaskan ada banyak makhluk kuat dalam apa yang Goku sebut sebagai dewa yang sangat tinggi. Mereka dewa kehancuran juga mungkin sangat tinggi dalam hal kekuatan. Tapi tetap saja mereka masih jauh dari banyak musuh kuat di luar sana. Nah, saat latihan Goku dimulai, Pados akan menjelaskan semuanya pada Goku. Untuk sekarang, yang perlu Goku tahu adalah hanya 3 generasi dewa kehancuran dan Goku menjadi yang keempat. Goku pun mengerti sama halnya seperti Toppo yang dilatih menjadi dewa kehancuran alam semesta ke-11. Dan Whis mempersiapkan Goku atau Vegeta untuk menjadi satu-satunya bagi alam semesta ke-7. Itu berarti Pados juga sudah memikirkan tentang generasi keempat. Dan kini Pados sudah mendapatkan salah satunya yaitu Goku. Beerus berpikir jika Goku sepertinya sangat idiot karena dia benar-benar memikirkan sesuatu untuk suatu perubahan. Namun proses transisi generasinya berjalan lambat. Diperlukan waktu beberapa milenium hingga ke-12 alam semesta menyelesaikan peralihannya. Dan katanya perbedaan masa kerja satu Hakaisin dengan Hakaisin lainnya bisa mencapai jutaan tahun. Lalu Daishinkan menginfokan bahwa ritual Goku akan segera dimulai. Di hadapannya ada 1 buah emas berikut dengan 1 kain kosong. Dan Goku diminta untuk duduk di kain yang kosong itu. Daishinkan mengatakan di hadapan Goku saat ini adalah buah emas yang akan menjadi kai tertinggi. Dia akan lahir dan sejak saat itu Goku dan Shin akan saling berkaitan. Goku pun dikelilingi oleh para angel dan minta Goku untuk mengosongkan pikirannya. Goku pun melakukannya dan terjadilah sesuatu yang aneh di sekitar Goku. Setelah itu berubahlah pakaian Goku yang saat ini menggunakan pakaian ala dewa kehancuran. Dan di hadapannya Kaioshin kini sudah lahir yang ternyata memiliki jenis wanita. Goku sontak terkejut kenapa wanita itu bisa ada di hadapannya. Kaioshin berkata itulah yang terjadi saat Goku menutup matanya. Sedangkan Goku masih merasa bingung, Supreme Kai ternyata bisa menjadi seorang gadis juga. Kaioshin menjelaskan meskipun dia memiliki bentuk wanita, namun Kaioshin sebenarnya tidak memiliki gender. Daishinkan ngasih pesan agar Goku dan Kaioshin bisa bekerja sama secara harmoni demi kebaikan alam semesta. Karena mulai dari sekarang hidup Goku ada dalam pantauan. Di sini Goku masih belum paham karena dia merasa nggak ada yang berubah dalam dirinya. Namun katanya ritual sudah berjalan dengan lancar. Jadi Goku akan merasakan perubahannya secara bertahap sementara waktu. Namun tubuh Goku sekarang telah berhenti menua karena keilahian telah masuk pada Goku. Pados juga nampak senang melihat Goku karena Goku lebih cocok menggunakan pakaian itu dibanding Champa. Sontak aja Goku baru sadar kalau ternyata pakaiannya kini sudah berubah. Lalu Daishinkan minta semua dewa untuk menyambut Goku sebagai dewa kehancuran serta Kaioshin yang bernama Liai. Semua dewa pun langsung menundukkan kepala mereka pada Goku dan Kaioshin. Nah setelah itu barulah Daishinkan ngasih pesan lagi. Goku dan Kaioshin selain diminta untuk bekerja demi kebaikan alam semesta, juga mereka harus menjaga keseimbangan antara penciptaan dan kehancuran. Dan juga menjaga seluruh alam semesta ke-6 secara menyeluruh. Selanjutnya Daishinkan menutup acara ini dan minta semuanya untuk pergi. Whis pun nanya dulu apakah Goku masih belum merasakan ada yang berbeda dalam dirinya. Goku bilang kalau dia baru merasakannya sedikit. Karena Goku merasakan ada aura ki aneh dalam dirinya yang seperti dia kenal. Namun Goku seperti nggak bisa menempatkan dirinya pada kekuatan itu. Whis menjelaskan emang seperti itulah energi kehancuran. Dan tanda-tandanya sudah mulai muncul pada Goku. Pados juga menambahkan Goku akan bisa menggunakan Haka yaitu sebuah energi kehancuran. Mendengar itu Goku sangat senang dan berjanji pada Beerus kalau dia akan melakukan latihan dengan baik dan datang dengan kekuatan yang lebih kuat. Ketika itu terjadi Goku nggak sabar untuk bertarung dengan Beerus lagi. Namun Beerus meremehkannya karena baginya Goku masihlah anak bawang. Lalu Beerus minta Whis dan Shin untuk segera pergi. Jadi mereka pun kembali pulang dengan wajah Goku yang masih bingung. Setelah itu Kaioshin nanya apa yang harus dia lakukan sekarang sebagai Kaioshin baru. Pados mengatakan sama seperti yang Daishinkan bilang, Goku dan Kaioshin harus memperbaiki apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Champa.
Untuk sekarang, mereka punya banyak pekerjaan seperti halnya Goku yang harus menguasai kekuatan barunya dulu. Sedangkan Kaioshin diminta untuk pergi ke planet Kudus guna melatih kemampuannya demi menjadi Dewi Pencipta yang baik. Dan di samping mereka, ada seseorang yang akan mengajarkan Kaioshin untuk mengetahui apapun yang harus Kaioshin tahu. Jadi, Liai segera menghampirinya untuk melakukan latihannya juga. Goku nanya apakah dia harus selalu memakai pakaian ini setiap saat, karena sebenarnya Goku sangat tidak menyukainya. Pados bilang pakaian itu sebenarnya cuma untuk acara formal seperti adanya acara para dewa. Jadi selama Goku ada di planetnya sendiri, maka Goku bisa pakai apapun yang Goku mau. Dengan begitu, Pados mengembalikan pakaian Goku yang membuatnya sangat senang. Setelah itu, Pados mengajak Goku untuk memulai latihannya. Namun, Goku nampak lelah karena dia nggak dapat istirahat dengan ritual ini. Jadi, Goku nanya apakah dia bisa tidur sedikit dulu. Dan ternyata Pados membolehkan itu dan dia akan membangunkan Goku kapan saja. Bahkan dia bisa membangunkan Goku jika Goku mau tidur selama 35 tahun. Sontak aja Goku sangat kaget dan penasaran apakah dia bisa tidur lama seperti Berus. Pados ternyata hilap karena gak semua orang bisa tidur lama seperti itu. Hal itu karena Pados sudah terbiasa dengan Champa yang tidurnya lama banget. Dan Pados merasa sepertinya bakal berbeda jika Goku yang memimpin dirinya sekarang. Wah, kalau Goku tidurnya sampai 1 abad, pas bangun semua keluarga dan temannya sudah pada hilang ya. Lalu, dapatkah Goku menjalankan tugasnya dengan baik? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.